Hai, tiga kata apa yang ada di pikiran kamu jika menyebut soal negara Jepang? Kalau di pikiranku, saat menyebut negara Jepang yang muncul di kepala ya pintar, maju, dan disiplin. Mari kita bahas, bagaimana bisa sebuah negara pintar secara turun-temurun. Banyak orang yang sudah mengakui kalau kualitas pendidikan di Jepang sangat bagus. Kalau nggak begitu, mana mungkin Jepang menjadi salah satu negara favorit untuk melanjutkan studi, terutama tingkat perguruan tinggi. Pendidikan di Jepang sangat berkarakter, sehingga sejumlah negara kini mulai meniru cara belajar orang-orang Jepang, mulai dari pendidikan usia dini hingga level universitas. Sama seperti di negara kita, pendidikan formal di Jepang dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Adapun perguruan tinggi ini dibagi menjadi dua, yaitu universitas dan akademi. Sedangkan untuk pendidikan prasekolah semacam les memang tidak diwajibkan, namun tetap saja sebagian besar anak-anak di sana mengikutinya. Lalu seperti apa sih pendidikannya di sana itu? Bagi orang Jepang tidak ada yang lebih penting dari sebuah pendidikan. Makanya nggak heran kalau orang-orang Jepang terkenal begitu cerdas, bekerja keras, dan pantang menyerah dalam hal apapun. Jika yang kamu pikir pendidikan hanya akademik saja, itu salah. Pendidikan yang dimaksud tidak terbatas pada pendidikan akademik saja. Justru orang Jepang mengutamakan pendidikan karakter dulu supaya anak mereka menjadi sosok yang bermoral. Sopan santun dan tanggung jawab adalah hal utama yang diajarkan sejak dini. Dan harapannya, saat dewasa nanti anak-anak bisa mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Ini terbukti dari ketangguhan jiwa orang-orang Jepang semenjak menghadapi bom Hiroshima Nagasaki, bencana alam, dan berbagai kejadian lainnya. Pelan tapi pasti, mereka bisa bangkit dan mengembalikan kehidupan masyarakatnya menjadi normal kembali. Keseriusan pemerintah Jepang dalam memperhatikan pendidikan juga ditunjukkan dengan memberikan subsidi ke sekolah-sekolah negeri. Dengan begitu, para orang tua tidak perlu dipusingkan dengan urusan biaya sekolah anaknya lagi. Selain itu, seluruh sekolah di Jepang kualitasnya setara. Jadi, cukup sekolah dekat dengan rumah, nggak perlu khawatir mutu dan kualitasnya lebih rendah daripada sekolah di kota. Nah, jika kita mau mencontek cara belajar orang Jepang, lebih baik sekalian dari pendidikan usia dininya, karena tahap ini adalah cikal bakal pembentukan kepribadian seseorang. Di Jepang ada dua macam pendidikan anak usia dini, yaitu childcare dan taman kanak-kanak. Di sini mereka tidak langsung dikenalkan membaca, menulis, dan berhitung. Namun hal inilah yang menjadi 4 poin pembelajarannya. Mendidik kemandirian, menjaga tradisi, menanamkan nilai moral, dan juga mengembangkan minat dan bakat. Mari kita melihat satu persatu dari cara pembelajaran, mulai dari mendidik kemandirian. Kamu pasti pernah melihat anak-anak atau orang Jepang begitu tertib dan mandiri. Hal ini dikarenakan sejak kecil mereka ditanamkan sikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak dituntut untuk berkompetisi dalam hal akademik di usia muda. Murid-murid childcare dan TK diajak membersihkan sekolah bersama, melakukan aktivitas kesenian, serta beberapa kegiatan yang berhubungan dengan alam. Dari sini, jiwa kemandirian dan tanggung jawab dengan sekitar perlahan akan tumbuh dengan alami. Lalu kemudian tradisi. Jika kamu pikir tradisi itu hanya hal yang berbau dengan ritual, sebenarnya nggak terlalu benar. Menurut KBBI, tradisi adalah adat istiadat turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat atau penilaian. Anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling benar dan baik. Jadi, tradisi bisa saja sesuatu yang tidak mengandung ritual, tapi adalah sebuah kebiasaan. Ini adalah salah satu belajar orang Jepang yang patut ditiru karena mereka selalu memasukkan nilai-nilai tradisi dalam pembelajarannya. Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya diselipkan dalam berbagai kegiatan seperti saat makan siang, bernyanyi, dan menari. Misalnya di waktu makan siang, anak-anak wajib duduk rapi dan melakukan tata krama makan. 2 poin yang aku sebutkan tadi nggak akan lengkap jika tidak diimbangi dengan moral yang bagus juga. Bukan hanya kemandirian dan tanggung jawab, anak-anak Jepang juga diajarkan untuk mengapresiasi orang lain dengan mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan juga membangun kerjasama tim. Cara belajar orang Jepang seperti ini secara tidak langsung mendidik anak-anak harus berperilaku seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kamu pasti sering melihat film atau anime Jepang yang karakternya digambarkan sangat ekspresif. Hal itu dibangun secara alami sebagai bentuk apresiasi kepada orang lain. Poin keempat dalam pendidikan usia dini yaitu soal pengembangan minat dan bakat. Mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seorang siswa di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk belajar dan bekerja secara maksimal. Mungkin hal ini sedikit berbeda dengan kita. Ketika masih kecil, anak-anak di Jepang tidak dituntut untuk bisa menulis, membaca, dan berhitung. Sebaliknya, mereka bebas mengekspresikan dirinya dalam berbagai hal. Jadi, jangan heran kalau tembok-tembok taman kanak-kanak penuh hasil karya yang beraneka ragam.
Untuk mengembangkan kreativitas, para guru biasanya mengadakan kunjungan ke taman, museum, atau melakukan perjalanan melintasi perbukitan atau bagian alam lainnya. Lalu, apakah cukup sampai di situ aja? Buat mereka, pintar secara turun-temurun? Tentu saja tidak. Hal itu barulah dasar untuk membangun karakter dari anak-anak. Untuk tingkat akademis, baru ditekankan mulai masuk SD. Meskipun begitu, pendidikan karakter tetap saja diutamakan. Di level yang lebih tinggi, ada berbagai cara belajar orang Jepang lainnya yang mendukung kecerdasan mereka begitu dewasa. Membaca buku adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk pintar. Hal inilah yang juga jadi salah satu kunci dari pintarnya orang Jepang dan di negara manapun. Tapi ada variasi cara belajar orang Jepang yang membuat para murid tidak bosan belajar. Gak jarang, para guru mengajak murid-muridnya untuk belajar di luar kelas. Ini tidak hanya berlaku bagi murid taman kanak-kanak aja loh, tetapi juga hingga tingkat SMA. Mereka akan diberikan tugas untuk meneliti sesuatu, kemudian menyiapkan hasilnya dan dipresentasikan di depan kelas. Cara seperti ini memberikan pengalaman langsung kepada para murid untuk hal-hal baru yang dipelajarinya. Tentu biar mereka nggak grogi juga nantinya ketika harus berbicara dan berhadapan dengan orang banyak. Kemudian, orang Jepang juga dikenal sangat disiplin. Berbeda ketika masa taman kanak-kanak tadi, ketika mulai bertumbuh besar pun mereka akan punya tanggung jawab yang besar pula. Salah satunya adalah di kedisiplinan. Absensi merupakan sesuatu yang ketat pada sekolah-sekolah di Jepang. Anak-anak tidak boleh datang terlambat, apalagi bolos. Dan menariknya, anak-anak sekolah Jepang rajin masuk sekolah bukan karena keterpaksaan. Mereka merasa sekolah adalah sebuah tanggung jawab. Selain itu, mereka pun takut ketinggalan pelajaran. Dan di akhir semester, bagi mereka yang tidak pernah terlambat dan izin tidak masuk 1 hari pun akan mendapat apresiasi dari sekolah. Jadi ada korelasi dong dari rasa tanggung jawab yang sudah ditanamkan sejak kecil tadi. Bicara soal korelasi, apa hubungannya dengan pembentukan karakter sejak dini? Tidak seperti di negara lain, ujian di Jepang bukan hal utama di usia awal sekolah. Sebab seseorang tidak dinilai dari kepintaran otaknya saja, tetapi juga dari budi perilaku dan keterampilan lainnya. Semua murid di Jepang akan naik kelas dan lulus. Begitu dewasa, yang membedakan satu dengan lainnya adalah bagaimana mereka bersikap di masyarakat nanti. Oleh sebab itu, pendidikan karakter begitu ditekankan daripada sekedar seorang murid harus mendapat nilai yang bagus. Keberhasilan cara belajar orang Jepang dalam mencetak generasi-generasi yang berkualitas tentu tak lepas dari peran seorang guru. Di Jepang, profesi guru sangat dihormati dan disegani karena untuk mengajar sebuah sekolah harus minimal pendidikan sarjana, baik sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Jadi kualitas didiknya pun tidak usah dipertanyakan lagi. Seorang guru dituntut untuk selalu update terhadap berbagai perkembangan dan isu-isu, sebab mereka adalah contoh langsung dari para murid di sekolah. Para guru juga harus aktif memberikan desain pembelajaran sehingga bisa mendorong kreativitas anak-anak, bukan mengikuti metode-metode yang begitu-begitu saja. Dan tak lupa, seorang guru juga dituntut untuk peka terhadap murid karena akan berpengaruh dengan masa depan. Cara belajar orang Jepang merupakan referensi yang bagus, dan sebagai bangsa yang maju, Jepang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah diajarkan secara turun-temurun. Salah satu nilai yang sangat terkenal adalah budaya malu. Budaya malu Jepang membuat rakyatnya menjadi sangat disiplin. Video pembahasan mengenai budaya malu Jepang yang sangat terkenal hingga menjadikan orang-orang yang disiplin ini akan aku bahas di video berikutnya. Nah, begitulah kenapa orang-orang Jepang atau anak-anak Jepang bisa pinter secara turun-temurun karena emang udah diajarkan dari kecil atau sejak dini. Jadi, kita memang harus belajar sesuatu itu dari yang sederhana-sederhana dulu aja. Dan sudah terbukti di Jepang, hal-hal itu membuat mereka menjadi bangsa yang maju dan juga disiplin. And so, thanks for watching. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka, share ke teman kamu jika dirasa bermanfaat. Don't forget to subscribe and see you on the next video.